Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Al-Hasanah, Majelis Taklim Taman Surganya Allah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah, atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita, yaitu nikmat sehat lahir dan batin, nikmat kekuatan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lebih puncak daripada nikmat yang kita jalankan, yang kita rasakan dalam hidup ini, selain dari kesehatan lahir dan batin dan nikmat yang diberikan Allah pada kita, yaitu kekuatan iman di dalam kehidupan, di dalam setiap tarikan napas dan langkah yang kita lalui. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan wasilah dan insyaallah memberikan syafaatnya kepada kita untuk mendapatkan surganya Allah, kebahagiaan di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang pendidikan akhlak yang mengingatkan kita semua di dalam kehidupan selama kita mengisi sisa-sisa usia kita, sisa-sisa umur kita. Semoga dengan kita mengkaji akhlaknya Rasulullah ini akan lebih memantapkan Islam kita, agama kita, yang Allah katakan bahwa agama ini sudah sempurna. Allah telah berikan kecukupan nikmat pada kita, dan Allah telah berikan ridho Islam menjadi agama kita dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Untuk itu sebelum kita mengkaji akhlaknya Rasulullah, mari kita bersolawat agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban salawatullah alaika. Sama-sama yuk. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaih, salawatullah alaih. Wa yanalul barakah
kullu man shalla alaik, kullu man shalla alaik. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu pendidikan akhlak, yang angkat temanya yaitu akhlak malu di dalam Islam. Malu adalah bagian daripada agama kita yang merupakan bagian dari akhlak utama dalam Islam. Malu adalah akhlak yang mulia yang merupakan ciri daripada umat Islam. Jadi siapapun yang menyatakan dirinya Islam atau umat Islam, maka ciri utamanya adalah malu. Maka itu malu ini adalah puncak daripada keagamaan seseorang. Malu adalah puncak keimanan seseorang. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ketika seorang kehilangan malu dalam hidupnya, maka dia juga adalah kehilangan keimanan dan kehilangan keislamannya. Sampai begitu Rasulullah mengatakan betapa pentingnya malu itu dalam kehidupan kita sebagai umat Islam atau juga sebagai orang Islam. Dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, inna likulli dini khulqa wa khulqul islamil haya. Setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak di dalam Islam adalah akhlak yaitu yang puncaknya adalah malu. Jadi dalam Islam itu malu itu dinamakan dengan al-haya. Al-haya itulah yang dikatakan dengan malu. Haya inilah yang dikenal dalam Islam yang merupakan ciri daripada setiap kita yang beragama Islam. Dan setiap orang yang punya malu berarti masih ada agama dan keimanan di dalam dirinya. Ketika seorang kehilangan malu, maka dia kehilangan keimanan dan agama dalam dirinya. Maka itu manusia itu ada 3 yang kadang hilang dalam dirinya. Yang orang kehilangan kemanusiaannya. Apa itu? Pertama, kehilangan urat marah. Dia tidak bisa marah lagi gitu. Itu kehilangan kemanusiaannya. Yang kedua apalagi? Adalah kehilangan keberanian. Dia jadi orang penakut. Nah, itu juga kehilangan kemanusiaannya. Ketiga, ketika seorang kehilangan malu dalam hidupnya. Nah, itu berarti kalau 3 ini hilang dalam diri seseorang, maka dia kehilangan kemanusiaannya dalam hidup. Jadi 3 ini hal-hal yang menyentuh, yang mendasar dalam kehidupan seseorang. Hilang marah, hilang takut, hilang malu. Orang yang kehilangan dalam kehidupan masih bisa dicari. Misalnya ada orang kehilangan uang, masih bisa dicari. Kehilangan orang, masih bisa diganti. Tapi kalau hilang malu, ini sudah kehilangan kemanusiaannya. Dan inilah yang menjadi orang-orang manusia jatuh di hadapan manusia lainnya dan jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalam surah At-Tin katakan, ketika orang kehilangan malu itu juga sama dengan dia menjatuhkan dirinya. Tummaradadnahu aspalasafilin. Ketika orang kehilangan malu ini, kehormatan kemanusiaannya, maka dia adalah berada pada posisi aspalasafilin. Aspal itu adalah posisi yang paling bawah. Aspal itu tempat kita berpijak. Jadi diinjak-injak oleh orang lain, kita sendiri menginjak diri kita sendiri.
Maka itu dikatakan aspala atau aspal. Aspal itu adalah tempat yang paling terbawah yang kita pijak. Jadi aspal itu dari bahasa Arab. Aspalasa filin, tempat yang paling terbawah, yang tidak terhormat, yang kehilangan kemanusiaan kita. Nah, inilah ketika seorang kehilangan al-haya di dalam kehidupannya. Keberadaan Rasulullah sendiri adalah orang yang sangat pemalu. Kalau dalam sebuah hadis katakan dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW itu lebih pemalu dari seorang gadis yang dipingit dalam sebuah rumah. Jadi ada seorang wanita yang sangat pemalu, nggak berani keluar, nggak berani nampakkan wajah kepada orang lain. Nah, Rasulullah lebih pemalu dari seorang wanita yang berada di rumah, yang dipingit di rumahnya itu. Begitulah malunya Rasulullah kepada sesama, kepada makhluk, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malu inilah yang merupakan cermin keimanan seseorang. Makin tinggi malunya, makin tinggilah keimanannya. Makin tinggi malunya, makin kuatlah keislamannya. Makin rendah malunya, apalagi makin tidak punya malu, makin tidak beriman seseorang. Malu ini sangat-sangat tinggi, menempatkan konsep yang sangat-sangat mulia di dalam kehidupan seseorang. Dalam psikologi, malu itu merupakan kematangan jiwa, kematangan hati, dan kematangan pikiran seseorang. Jadi orang yang punya malu itu menunjukkan dia matang dalam jiwanya, hatinya, dan pikirannya. Dan sebaliknya ada namanya split personality. Split personality itu artinya adalah pribadi yang terpecah. Nah, orang yang kehilangan malu atau tidak punya malu itu mengalami ada gangguan kejiwaan namanya split personality. Jiwa yang terpecah, hati yang terpecah, pikiran yang terpecah atau terbelah. Itu dalam psikologi. Jadi ketika orang tidak punya malu lagi dalam kehidupannya, itu menunjukkan dia, kalau dalam psikologi, orang ini kehilangan kemantapan hati, jiwa, dan pikirannya, atau jiwanya terbelah dalam kehidupan. Boleh jadi faktor-faktor problem kehidupan yang sangat-sangat tinggi, demikian juga masalah-masalah dan berbagai hal yang berkenaan dengan dinamika kehidupan yang tidak bisa teratasi, bisa menjadikan orang terbelah pribadinya, hati, jiwa, dan pikirannya. Maka dikenal dengan split personality. Orang seperti ini biasanya wajahnya akan bermuka seribu. Kalau dalam psikologi pendidikan begitu. Orang yang split personality, wajahnya akan bermuka seribu. Apa maksudnya itu? Lain di depan, lain di belakang. Dengan si A nanti ngomongnya A, dengan si B, B pula gitu. Jadi orangnya tidak istiqomah, tidak konsisten, dan relatif juga tidak bertanggung jawab. Dan juga otomatis orangnya tidak amanah di dalam kehidupan. Nah, ini ciri khas orang yang split personality atau terbelah pribadinya dalam kehidupan. Ini kalau di dalam teori ilmu psikologi pendidikan. Dalam pandangan Islam, seperti misalnya Ibnu Alan, Ibnu Maskawih, dan Imam Nawawi memberikan definisi konsep tentang malu ini, bahwasanya malu adalah akhlak mulia yang mendorong seseorang untuk mencegah segala keburukan, baik perkataan, sikap, dan perbuatan yang dapat mencegah manusia dari kelalaian terhadap kewajibannya dan atau juga pemenuhan hak orang lain. Nah, apa maksudnya di sini oleh tiga imam ini? Malu itu adalah dorongan seseorang, yaitu akhlak mulia yang mendorong seseorang untuk mencegah perbuatan yang buruk dalam kehidupan. Jadi malu itu semacam tameng. Malu itu seperti perisai dalam diri seseorang. Jadi ketika malu itu masih bermukim di dada seseorang, dalam pikiran seseorang, dia menjadi perisai dalam kehidupan.
Seperti bagaikan baju, ibarat baju itu masih terpakai dalam diri seseorang. Jadi kalau malu itu masih ada dalam diri seseorang, dia menjadi perisai. Dia akan melindungi seseorang itu dari berbagai perbuatan-perbuatan tercela dalam kehidupannya, baik dalam perkataan, sikap, dan juga perilaku dalam kehidupan. Nah, perkataan, orang-orang yang kehilangan malu, dia ngomong bocor saja, mano kendak gitu ya. Ngomong kalau tidak nyakiti orang tidak enak. Nah, ini sudah bagian dari kehilangan malu. Ngomong kalau tidak nyelkit, bahasa Jambi nyelkit apa? Nyakiti orang. Tidak membuat orang sakit hati, tidak enak. Itu orang sudah kehilangan jiwa malu dalam dirinya. Ngomong semaunya saja gitu. Tidak pandang bulu, tidak ada toleransi, tidak ada istilahnya itu merasa adanya solidar atau saling tenggang rasa dengan orang lain. Pokoknya ngomong apa yang teragak diucapkan, apa yang terpikir dibicarakan. Itu ciri-ciri orang kehilangan malu dalam kehidupannya. Nah, itu kalau dalam bahasa Jambi itu keimannya sudah kupak. Kupak, ibu-ibu tahu ya? Kupak itu sudah mulai kompel gitu ya, pinggirnya itu ya. Nah, itu. Jadi kalau ada orang ngomong tidak lagi tenggang rasa, tidak lagi toleransi, tidak lagi menahan diri, lepas apa yang teragak disebut, diucapkan, itu sudah tanda-tanda mereka kehilangan malu gitu ya. Karena kalau dia malu, dia punya perisai dirinya. Bercakap dia tahan dirinya, dipilih kata-kata yang bisa menyenangi orang lain, yang tidak melukai orang. Berkata akan dipilih kata-kata yang membuat orang merasa dihargai, dihormati, dimuliakan. Kalau tidak, lebih baik dia diam. Itulah kemuliaan seorang yang punya malu dalam hidupnya. Jadi ketika orang ngomongnya bocor, lepas, tanpa tenggang rasa, tanpa toleransi, ini indikasi, ini tanda-tanda bahwa orang bersangkutan sudah mulai tergerus ya malunya dalam kehidupan dirinya. Ini kata 3 imam sekaligus, Imam Alan, Ibnu Alan, Ibnu Maskawih, dan Imam Nawawi. 3 orang sekaligus mengatakan hal yang sama gitu. Maka itu dikatakan malu adalah perisai yang bisa mencegah seseorang melakukan kata-kata buruk dan kotor, termasuk berghibah. Ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu suka ya, hobi kan ghibah. Tapi tidak ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu di sini kurang suka ghibah ya, apalagi fitnah. Ibu-ibu yang jauh di sana lah ya, jauh. Ibu-ibu di sini elok semua, ada suka berghibah ya. Nah, jadi kalau yang ghibah itu termasuk bagian dari sudah berkurangnya malu dalam diri seseorang. Karena dia tidak lagi nahan berkatanya. Nah, sampailah kepada sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan yang tidak malu. Nah, ini hal-hal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kalau ibu-ibu, emak-emak, Columbus itu termasuk malu itu. Ya, Columbus itu termasuk malunya agak hilang itu. Ya, hindari Columbusnya ya, supaya kita tidak masuk dalam wilayah kurang atau hilang malu kita ya, emak-emak ya. Nah, bagaimana konsep Al-Quran memberikan tentang keadaan malu ini? Dalam surah Al-Maidah ayat 179 Allah katakan dalam surat yang begitu tegas, cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, apa dikatakan Al-Quran? Orang-orang yang dikatakan tidak punya malu itu, atau malunya itu sudah tergerus dari dalam diri seseorang. Dikatakan di sini
Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini Allah ingatkan kita. Jadi mereka yang dikatakan yang tidak punya malu atau hilang malu atau urat malu dalam kehidupan itu adalah mereka yang ditandai 3 hal. Apa itu? Kata Allah, pertama tadi adalah mereka yang memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, sebagai hudal linnas, petunjuk kehidupan manusia, sebagai pegangan bagi umat Islam, sebagai petunjuk umat yang beriman di dalam kehidupan. Malas baca Quran, malas memahami Quran, malas mengamalkan Al-Quran. Ini dikatakan punya hati tapi tidak mau digunakan untuk memahami Al-Quran. Itu yang pertama, dikatakan orang tidak punya malu. Tidak punya malu dengan Allah dia. Sehingga Al-Quran pun yang menjadi kalam Allah, ucapan Allah, perintah Allah, dan juga komunikasi kita dengan Allah, tidak dibaca, tidak dipahami, tidak diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dunia ini. Kita punya mata yang sehat, mata yang normal, termasuk mata hati kita punya, tapi tidak kita gunakan untuk menanggapi semesta kenyataan, langit dan bumi, makhluk, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di luar kita itu semua adalah makhluk. Tapi tidak kita jadikan perbandingan, tidak kita jadikan pelajaran bahwa semua itu adalah ciptaan Allah yang Allah berikan nikmatnya, yang Allah berikan anugerah kehidupan pada mereka. Sehingga semua makhluk itu tidak ada yang terlantar tidak makan. Sampai makhluk-makhluk terkecil sekalipun yang sebesar debu yang berterbangan, itu pun mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cintanya Allah, begitulah sayangnya Allah memberikan nikmat anugerah kepada makhluk di dunia ini. Nah, Allah minta kita, mengapa kita tidak melihat, belajar pada mereka yang Allah berikan nikmat anugerah karunia kepada mereka, dan termasuk pada kita. Kenapa kita tidak melihat kenyataan itu? Dan banyak sekali tidak mensyukuri nikmat dan anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal kalau kita hitung nikmat itu, contoh saja gas misalnya ya, yang udara yang kita beli itu, kalau orang sakit paru-paru di rumah sakit, harganya itu sekarang sudah naik 2 juta rupiah. Dan tabung itu bisa seminggu 2 tabung, minimal 1 tabung. Berarti 1 minggu kita bisa habiskan kalau sakit paru-paru atau sesak napas di rumah sakit, itu kita akan menghabiskan minimal 1 minggu 4 juta. Kali 4 berarti 16 juta 1 bulan. Kali 1 tahun, bayangkan baru gas itu, baru udara. Kalau Allah hitung udara itu berapa banyak yang sudah kita nikmati dan kita bayar, diminta Allah charge biaya pada kita, mabuk kita muntah angin, tidak telat bayarnya. Hitung berapa banyak sudah umur yang kita lewati. Begitulah Allah hanya minta kita syukuri. Maka itu belajarlah dari kenyataan. Allah berikan mata kita, Allah berikan mata hati, agar kita melihat, belajar dari semesta kenyataan ini, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Nah, yang ketiga, Allah juga mengatakan bahwasanya Dia sudah memberikan telinga, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apakah dengan majelis taklim sebagai taman surga,
Kadang-kadang kita malas nian hadir itu ya. Padahal kalau mau masuk surganya Allah, kita lewat taman surganya Allah dulu. Taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian. Rasulullah mengatakan Raudatul Jannah. Raudatul Jannah itu adalah taman surga. Apa yang dia maksud itu? Adalah ada tempat di samping rumah Rasulullah itu di Nabawi, Masjid Nabawi, rumahnya di sebelah, masjidnya di sebelah. Di sebelah itu ada tempat yang dia gunakan majelis ilmu, tempat memberikan tausiah, informasi, wahyu yang turun. Di sana dia berikan. Dia berada di mimbarnya, kemudian dari situlah dia tegak kepada jamaahnya gitu. Nah, itu dinamakan dengan Raudatul Jannah. Dan itu namanya taman surga. Bagi kita di mana taman surga itu? Apakah di masjid-masjidnya Allah, majelis-majelis taklim, atau juga di pengajian-pengajian, dimanapun perkumpulan yang menjadi majelis ilmu, itulah taman surga. Untuk memasuki surganya Allah, kata Rasulullah, lewat taman surganya Allah dulu. Dari taman itulah kita memasuki surganya Allah. Nah, semoga kita tetap diundang, tetap dibuka hidayah oleh Allah untuk selalu ingin bertahan di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu dimanapun dan kapanpun kita menikmati taman surganya Allah. Apa hikmahnya kita berada di taman surganya Allah itu? Adalah menghangatkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin sering kita berada di taman surga, makin hiduplah sunnah itu dalam hati dan jiwa kita. Makin sering kita di taman surga, makin hiduplah pikiran kita, keimanan kita, keagamaan kita. Dan makinlah kita menjalin hubungan sinyal dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin kita menjauhkan taman-taman surganya Allah, semakin kita menjauhkan sinyal-sinyal kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau HP sinyalnya susah, putus-putus, maka teleponnya pasti tidak nyaman, tidak jelas, hawar-hawar, dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara kita. Begitulah kita dengan Allah. Kalau sinyal kita putus-putus, jaringannya jelek, apalagi pulsanya ada, tidak berlangsung komunikasi kita dengan Allah SWT. Maka itu dikecam oleh Allah tadi. Kita punya tiga-tiganya itu, tapi kita tidak fungsikan dalam kehidupan kita, kata Allah. Nah, maka itu katakan, sudah diberikan mata, diberikan hati, diberikan telinga, kok tidak malu, kata Allah. Tidak malu dengan Allah, tidak malu dengan Rasulullah yang telah mengajarkan, telah memberikan uswah pada kita. Kenapa tidak digunakan, kata Allah? Maka itu dikecam. Orang-orang yang tidak punya malu seperti ini, mereka itu adalah kal an'am. Ya, mereka itu dikatakan kal an'am. Kal an'am itu adalah mereka itu bagaikan hewan. Bagaikan hewan yang ada di dunianya Allah ini. Malah lebih keji lagi, diancam oleh Allah, bukan saja kal an'am, bagaikan hewan, tapi balhum adol, lebih dari hewan. Adol, lebih dari hewan, kata Allah. Masya Allah. Jadi orang yang tidak punya malu dengan diberikan tiga potensi tadi dalam dirinya, ya, diberi mata, diberi hati, diberi telinga, inilah orang yang tidak punya malu pada Allah SWT. Maka itu Allah katakan, siapa mereka ini? Kal an'am. Mereka adalah bagaikan hewan. Lebih parah lagi, balhum adol, lebih dari hewan. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita dengan diberikan nikmat-nikmat ini, kita tetap dalam syukur pada Allah SWT, tetap dalam kenikmatan-nikmatan ini. Setiap saat kita tetap dalam tarikan napas dan langkah kehidupan bersama Allah, dan juga selalu dalam wasilah dan juga mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya Rasulullah ingatkan dalam sebuah hadis yang diuraikan oleh HR Ahmad, dalam tulisan juga ada, yang berbunyi singkat hadis ini, al-haya minal iman wal iman
fil jannah. Dikatakan bahwasanya malu itu adalah bagian dari iman. Al haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Sedangkan iman tempatnya adalah di surga. Atau orang yang punya iman, arti punya malu tadi, arti dia punya iman. Dan iman itu mengantarkan dia ke surganya Allah, baik dunia maupun akhirat. Demikian juga perkataan kotor, sikap dan perilaku kotor, itu adalah bagian dari tabiat. Tabiat itu akhlak yang kasar, akhlak yang tidak manusiawi, di mana akhlak itu mengantarkan kepada neraka. Jadi kasar itu adalah akhlaknya bukan akhlak manusiawi. Orang kasar, orang ceroboh, orang sombong, itu dikategorikan dengan akhlak yang kasar. Jadi ini dikategorikan orang yang termasuk tidak memiliki akhlak manusiawi. Akhlak seperti ini akan mengantarkan seseorang kepada finnar, katanya. Mengantarkan seseorang kepada kehidupan neraka, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allah itu adalah Maha Pemalu dan Allah juga Maha Menutupi. Kalau kita ini tidak ditutupi oleh Allah malunya kita, Masya Allah tidak terhitung, Pak. Mulai dari subuh kita ini sudah melakukan dosa, sudah melakukan berbagai kemungkaran dan kezaliman, tidak besar kecil gitu. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua, dengan hewan, dengan makhluk, dan dengan Allah dan Rasulnya sendiri. Mulai bangun kita sudah mulai kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang apakah kemungkaran, kejahatan atau kezaliman. Kalau tidak saja Allah tutupi malu-malu kita itu, kejahatan kita yang sudah kita lakukan, Masya Allah, tidak terhitung banyaknya. Walaupun barang itu kecil, tapi kena numpuk. Dari subuh kita lakukan kezaliman itu sampai tengah malam, akhirnya besar juga gitu. Maka itu Rasul katakan sebenarnya dosa kecil itu gak ada, karena benda itu selalu bertambah, kecuali kalau dia selalu setiap waktu datang dia bertobat. Tubu ilallah, astaghfirullahalazim. Setiap sholat dia akan minta ampunan Allah. Dia lalu berzikir dengan Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Satu kezaliman, satu kejahatan, kata Rasulullah, tutupi dengan 10 kebaikan, tutupi dengan 10 istighfar. Itulah cara-cara membebaskan, membersihkan kezaliman dan dosa kecil yang kita bangun dalam diri kita itu. Oleh karena itu banyak sekali malu kita ini ditutupi oleh Allah SWT. Jadi Allah itu Maha Pemalu dan Maha menutupi malu itu. Jadi kalau tidak Allah tutupi dosa-dosa kita yang kecil-kecil ini, apalagi yang besar, maka kita ini bergelimpangan dosa, bergelimpangan gitu. Tapi karena cintanya Allah, sayangnya Allah, maka ditutupi malu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia Allah mencintai rasa malu itu dan sangat mencintai orang-orang yang punya malu. Dan juga Allah mencintai ketertutupan. Ketertutupan artinya orang yang selalu menutupi aib orang lain, menutupi berbagai hal yang terkait dengan dirinya, yang berkenaan dengan kezaliman, kemungkaran, dan tidak membuka keburukan-keburukan dan kejelekan orang lain. Nah, sisi lain apalagi apabila salah satu kalian mandi, ini kata kuncinya, maka hendaklah dia menutup dirinya. Nah, Bapak Ibu, kalau mandi bugil dah dalam kamar mandi. Ternyata sunnah Rasul suruh tutup, Pak. Lur, suruh tutup. Tidak boleh dibuka. Apalagi bagian-bagian yang terlarang gitu. Kalau sudah dengar hadis ini, nanti ke depan mulai besok mandi subuh tutup, Pak. Ya, Ibu. Walaupun ada yang mengatakan di kamar mandi bolehlah DWA, tapi Allah nengok gitu. Allah melihat kita. Jangan dikira tidak ada yang nengok. Allah melihat kita. Jin-jin di kamar mandi itu lihat kita itu. Ya, maka itu kita kan selalu minta berdoa masuk ketika kamar mandi itu, agar berlindung dari hubus dan khobais. Aku berlindung pada Allah dari gangguan hubus dan khobais. Apa itu? Jin betino dan jin jantan.
Apalagi kamar mandinya gelap-gelap 5 watt. Woi, senangnya jin Pak. Mandi bugil pula. Wah, tambah senang dia ya gitu. Ada kawannya di kamar mandi itu gitu. Nah, kalau melihat dari hadis ini, hadis Abu Daud ini, masuk kamar mandi, tutuplah segala-galanya. Kalau kita akan mandi. Maka itu Rasulullah mengatakan satu-satunya sahabat yang sangat tinggi malunya di dalam kehidupan itu, lingkungan umat semuanya, itu adalah sahabat yang bernama Utsman. Jadi sahabat yang paling tinggi tingkat malunya adalah Utsman. Kata Rasulullah, Utsman ini malaikat pun malu. Malu dia bertanya ke si Utsman ini ketika wafat. Malu dia. Kenapa? Karena tingginya tingkat tawaduknya Utsman itu pada Allah SWT. Tingginya loyalitas dan juga kepatuhannya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah memberikan sebuah penghargaan pada beliau, adalah satu-satunya umatku dan juga sahabatku yang sangat tinggi malunya adalah Utsman. Masya Allah ya. Seperti apa malunya itu? Tentu juga tidak terungkap, tidak terlukiskan. Nah, begitulah luar biasanya bagaimana seorang Utsman yang dihargai oleh Rasulullah sangat-sangat punya malu yang sangat tinggi. Dan yang keempat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ada seorang wanita yang akan dilamar oleh seorang pria bertanya kepada Ummi Aisyah, "Wahai Ummi Aisyah, aku ingin melamar si Fulan, si Fulanah. Tapi dia malu nian. Bagaimana caranya untuk bisa aku melamar yang bersangkutan?" Lalu Ummi Aisyah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak menikahi seorang wanita tapi tidak minta izin dengan dia?" "Oh, tidak boleh," kata Rasulullah. "Harus minta izin yang bersangkutan wanita itu. Apakah dia gadis atau dia janda? Wajib meminta persetujuan dari bersangkutan." Bagaimana caranya? Susah ketemunya, tidak bisa ke rumahnya. Lalu kata Rasulullah, coba melalui siapa keluarganya terdekat. Apakah orang tuanya, apakah pamannya dan sebagainya. Lalu minta dia bertanya. Lalu nanti kalau dia diam, kata Rasulullah, berarti wanita itu menyatakan persetujuannya. Nah, jadi itu rupanya. Jadi yang sering kita pakai dalam masyarakat kita, kalau ditanya betino diam, tandanya dia mau tuh Pak. Ya, bapak-bapak dulu gitu juga lah. Gitu diajak kawin misalnya gitu ya. Ternyata dia tidak ngomong, tidak ngatakan iyo atau juga setuju gitu ya. Tapi diamnya seorang wanita karena dia adalah seorang pemalu, maka itu dianggap persetujuan dari seorang wanita. Begitulah akhlak di dalam Islam yang kita kenal. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua akan berada dalam peringkat malu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 macam ya malu itu yang ada dalam kehidupan yang harus kita lakukan. Di antara malu itu adalah malu melakukan kejahatan. Malu dengan Allah, melakukan berbagai kejahatan, kezaliman. Kemudian malu apa lagi? Malu kita tidak taat kepada Allah SWT. Malu kita tidak bersyukur kepada Allah. Inilah yang diingatkan Allah pada kita semua dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang yang pemalu, malu pada Allah, malu pada Rasul, malu pada sesama makhluk, malu dengan keluarga kita, dengan anak kita, dan juga malu dengan diri kita sendiri ketika kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin mantap malu kita dalam kehidupan, artinya semakin kuat iman kita di hadapan Allah, semakin kuat keagamaan kita di dalam kehidupan, sampai kita antarkan diri kita menuju kematian yang dengan harapan husnul khatimah. Insyaallah. Barakallah, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.